Bisa Pak Heri. Sudah. Baik. Sudah bisa? Sudah Oke. Pak. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum. upload dulu buat Pak Heri dulu, upload dulu buat Pak Heri. Ya, supaya ya. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Semuanya sehat? Baik, Pak. Sehat, Pak. Wah, luar biasa ini ya. Baik, kita ketemu lagi di ya bagus. Pagi hari ini memang harus semangat karena tentunya kita sudah dengan semangat baru. Ketika hari kemarin kita sudah tutup pembelajaran di hari kemarin dengan guru-guru yang lain, maka hari ini anak-anakku sekalian tentunya harus memiliki semangat baru serta membuka lembaran baru untuk membuka wawasan hari ini. Baik, untuk membuka pagi hari ini saya lihat ini semua nampaknya sudah bersemangat untuk menerima materi di pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan pagi hari ini dengan melakukan doa kepada Ananda Suwandi untuk dapat memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Saya persilahkan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan terpanjatnya doa, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kelancaran, serta diberikan kemudahan dalam menerima semua ilmu yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Saya yakin pusat pembelajaran bukan hanya terjadi pada guru, namun saya pun sama akan belajar daripada anak-anakku sekalian tentang pelajaran hari ini. Saya hanya membimbing untuk dapat membuka kelas hari ini. Kedepannya kita diharapkan untuk dapat bersinergi dalam membangun kelas kita yang interaktif nanti ke depannya. Baik, saya lihat di layar monitor saya ini ada satu orang yang nampaknya masih belum dapat hadir. Kalau tidak salah Pak Ketua Kelas Ananda Nur Halisa ya yang belum hadir ya. Mungkin terkendala sesuatu hal, namun saya harapkan tidak mengurangi esensi kita untuk tetap bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik, untuk membuka pagi hari ini, tadi kita sudah berdoa, maka ini untuk memfokuskan lagi, saya ingin mengecek kekuatannya ini, karena kemarin kita ada kekuatan TNI, kemarin hari ulang tahunnya, saya ingin tahu ini hari ini kekuatan dari kelas APAT ini, oh ini Bu Nur Halisa sudah masuk ya, kekuatan APAT ini sudah full kayaknya nih ya. Baik, ketika saya mengucapkan SMK, maka Ananda sekalian mengucapkan bisa, selanjutnya ketika saya bilang APAT, maka Ananda semua mengucapkan maju dan juara. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Bagus. Baik, saya cek kekuatannya hari ini. SMK? Bisa. Oke, APAT? Maju. Mantap. Oke, saya sekali lagi ya. Tadi yang Aba-aba yang kedua adalah APAT, maju dan juara. Bisa ya? Bisa, Oke, Pak. saya cek sekali lagi. Ini kayaknya masih ada yang belum fokus. Oke. SMK? Bisa. APAT? Dan juara. Oke, kenapa saya sebutkan juara? Karena saya yakin tujuan kita adalah menjadi juara dalam segala hal. Juara itu belum tentu artinya dia dapat artinya juara itu bukan berarti kita mendapatkan
rekor tertinggi, tapi juara kita adalah kita bisa merubah dari hal terkecil, itu yang paling utama. Ada perubahan setiap harinya. Kalau moto hidup saya adalah Kaizen, perubahan tiap hari atau tiada henti. Sehingga setiap harinya kita terus berubah ataupun kita terus maju dalam setiap langkahnya. Baik, sebelumnya saya ingin mengulas balik ini ke materi minggu lalu. Mungkin anak-anak sekalian ada yang masih ingat tentang bentuk dan wadah budidaya berdasarkan sistem budidayanya. Silakan, ada yang masih ingat? Saya Pak, Oh ya, Ananda Gita, silakan. Apa itu? wadah budidaya berdasarkan sistem budidaya itu ada budidaya ekstensif, semi intensif, dan intensif Pak. Wah, mantap sekali. Ini beri tepuk tangan untuk Ananda Gita untuk masih mengingat ya di pembelajaran minggu lalu. Terima kasih. Sedikit mengingatkan tadi ada budaya ekstensif, tradisional ya, yang mungkin lebih banyak kita tahu itu adalah tradisional, di mana sistem budidayanya ini masih bersifat alamiah. Contoh misalkan wadahnya masih bertanah, misalkan gitu ya. Kalau semi intensif berarti sudah ada penggabungan antara penambahan teknologi di sana. Contoh misalkan sudah menggunakan beton, tapi dasarnya masih kolam tanah misalkan. Tapi dia menggunakan teknologi yang lainnya. Contoh misalkan menggunakan kincir dan sebagainya. Terus kalau intensif ya sudah barang tentu. Kalau intensif tentu kita artinya di sana sudah mementingkan atau mengutamakan hasil produksi yang maksimal. Seperti itu ya. Oke anak-anak sekalian, saya pengen tahu nih satu lagi mengenai siapa yang masih ingat mengenai jenis-jenis kolam berdasarkan sumber air yang digunakan? Ada yang tahu? Wah, Pak Suwandi ini ketua kelas terbaik memang. Silakan Pak Suwandi. Kolam air mengalir dan kolam air tenang, Pak. Wah, mantap sekali. Ya, iya. Beri tepuk tangan untuk Pak Suwandi ini. Ananda Suwandi sudah memberikan statementnya. Tadi jenis kolam berdasarkan sumber airnya ada kolam air tenang atau running water, kolam air mengalir atau running water dengan jumlah debit airnya tentunya ya melimpah ya gitu. Beda dengan kolam air mengalir atau tenang, maka itu stagnant water. Jadi hanya menggantikan air yang terbuang pada saat itu saja. Nah itu, maka sebenarnya sekarang sudah banyak inovasi ya di sana untuk mensiasati apa itu kendala di air dan sebagainya, sehingga air bisa digunakan untuk satu kali produksi atau siklus produksi seperti itu. Oke baik, hari ini kita akan masuk ke materi baru, di mana KD yang akan kita pelajari tentang menerapkan prosedur persiapan wadah pendederan pada komoditas perikanan. Artinya kita mau di ikan apa nantinya. Kita fokusnya seperti itu ya. Terus untuk kompetensinya ada melakukan persiapan wadah. Jadi kita mampu untuk mempersiapkan wadah ataupun alat-alat yang kita gunakan untuk kegiatan budidaya. Tujuannya kita mampu menguraikan prosedur persiapan wadah dan peralatan budidaya pendederan dengan baik dan benar. Terus kita mampu menggali informasi dari berbagai arah, dari berbagai sumber dengan teliti, dan kita mampu untuk dapat mempraktikkan atau kita tahu tentang fungsi-fungsi dari alat yang akan kita gunakan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menanyakan ini kepada beberapa Ananda, mungkin dengan tadi yang saya jelaskan, KD yang saya jelaskan, apakah sudah punya gambaran di sana? Saya yakin tentunya karena kemarin sudah di hari sebelumnya sudah saya sampaikan materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya, maka harapan saya Ananda-Ananda ini sudah mencari materi-materi yang akan kita jalankan hari ini atau akan kita pelajari hari ini. Baik. Saya ingin tahu, tentunya dalam menjalankan suatu kegiatan budidaya perikanan,
tentunya dalam tahap pendederan, apa yang harus disiapkan dalam menjalankan prosedur persiapan wadah pendederan? Ada yang tahu? Silakan. Saya Pak. Ananda Dasuki, silakan. Menyiapkan alat dan bahan, Pak. Wah, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ananda Dasuki ini. Secara sekilas ternyata Ananda Dasuki sudah bisa membaca bahwasanya ketika kita berbicara wadah dan peralatan, maka Ananda Dasuki ini sudah bisa menyimpulkan yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan. Oke, bagus. Pemahaman yang cukup bagus di awal materi hari ini. Baik, selanjutnya ada yang bisa menambahkan mungkin, memperkuat? Ya Pak, saya. Oke, Ananda Yulista. Wah, ini Wonder Woman kedua nih yang hari ini baru speak up. Oke, silakan Ananda Yulista. Ya, menurut saya Pak membuat rencana produksi pendederan ikan yang akan dibudidayakan Pak. Oke, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Yulista. Oke, secara langsung ya, kita tahu rencana. Kalau tanpa rencana yang matang, maka otomatis apapun itu kegiatan itu akan ada saja yang tertinggal. Beberapa guru saya pernah bilang, dengan pembuatan rencana maka secara tidak langsung proses 50% sudah terjalani karena kita tahu tahapannya, SOP-nya kita tahu, apa yang harus dilaksanakan kita tahu, sehingga nantinya kita hanya dapat mengevaluasi di berjalannya. Oh, ini kurang. Oke. Ya, terima kasih Ananda Yulista yang sudah memberikan, dan Ananda Dasuki yang sudah memberikan statementnya mengenai persiapan prosedur wadah dan alat pendederan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menampilkan beberapa slide untuk dapat merangsang Ananda sekalian atau anak-anakku sekalian untuk proses pembelajaran hari ini. Baik, saya nanti akan membentuk kelompok ya, yang tentunya saya akan acak dan saya akan tentukan sehingga nanti kita bisa melakukan diskusi secara baik, dan tentunya pembentukan kelompok ini nantinya secara heterogen. Baik, izin untuk screen share ya. Oke, baik. Tadi ini adalah materi sesuai dengan KD yang akan kita lalui di beberapa minggu yang akan datang. Namun submaterinya adalah hari ini kita akan membahas tentang, atau kita akan mengupas tuntas tentang persiapan alatnya, alat dan wadah yang kita akan gunakan dalam persiapan pendederan nantinya. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita bangun adalah ini, menerapkan prosedur persiapan wadah pendederan kualitas perikanan, terus melakukan persiapan. Jadi kita mampu melakukan persiapan wadah pendederan. Tidak hanya kita tahu, tapi kita mampu untuk melaksanakan persiapan wadah pendederan. Tujuan pelajarannya, kita melalui diskusi kelompok, kita mampu menguraikan prosedur wadah pendederan komunitas perikanan dengan benar, terus menggali informasi dan dapat menguraikan kegiatan persiapan pendederan komunitas perikanan dengan tepat dan teliti, lalu melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik atau Ananda sekalian dapat mengidentifikasi peralatan untuk kegiatan persiapan pendederan dengan benar, dan melalui kegiatan praktik nantinya, melalui praktik pengamatan, dapat menyiapkan peralatan yang digunakan dalam persiapan wadah pendederan dengan baik. Oke, materi pembelajaran ini ada prosedur persiapan prinsip wadah sesuai dengan komunitas yang dibudidayakan, terus persiapan wadah pendederan,
terus menghitung peralatan pendukung media pendidikan komoditas perikanan. Oke, sampai saat ini, apakah ada yang kebingungan? Apa kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Lanjut, Pak. Saya harap semua bisa tetap fokus terhadap pembelajaran hari ini. Ini pembagian kelompoknya ya. Kelompok pertama ada, saya kasih ini agak ekstrim ya, kelompok beton. Nah, ini ada Ananda Suwandi, Ananda Asrati Azrifa, Ananda Kuswanto, dan Ananda Kade Juniati. Selanjutnya ini ada kelompok akuarium. Ada Ananda Isnaini, ada Ananda Nurhalisa, Ananda Jul Radmi, dan Ananda Yulista. Dan yang kelompok terakhir ada fiber. Ini ada Ananda Dasuki, Ananda Gita Rayu, dan Ananda Rizky Yuliawati. Oke, baik. Di sini peralatan. Tadi Ananda Dasuki sudah memberikan statement bahwasanya peralatan dan bahan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Ada beberapa peralatan, ada ini peralatan pakan, ya artinya yang menunjukkan tentang pakan ini lebih itu ya, terus panen, kualitas air, pompa air, pipa, selang, seser, ember, penggaris, timbangan, saringan, dan wadah pemeliharaan. Nah, ini tentunya adalah satu kesatuan peralatan yang diperlukan. Kalaupun di sini masih ada yang kurang lengkap, maka nanti tugasnya adalah anak-anak sekalian yang bisa memasukkan wadah apa dengan peralatan yang digunakan itu apa gitu. Tentunya kan tidak mungkin ketika Ananda Dasuki tadi misalkan mohon maaf ada Ananda Suwandi tadi dikelompokkan misalkan di kelompok beton, ternyata menggunakan cangkul. Nah, ini kan esensinya kurang masuk gitu kan ya. Ini untuk apa cangkul di sana gitu kan ya. Nah, kan tidak itu. Tapi bisa Pak. Ternyata untuk mengambil sedimentasi yang ada di dalam dasar kolam perairan. Nah, itu kan masih bisa berarti. Nah, itu kan silakan Anda menggali segala bentuk kebutuhan daripada peralatan untuk kegiatan pendidikan nantinya. Oke, persiapan peralatan sendiri meliputi satu, membuat daftar peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini kan penting ya. Tadi ini Ananda Kuswanto, saya ingin di kolam akuarium. Saya otomatis harus menyiapkan peralatan ini untuk selama proses pendidikan ya. Tidak mungkin kan ya, tadi saya sudah bilang kolorasinya harus menyiapkan cangkul misalkan untuk akuarium. Nah, yang ada kan akuarium pecah. Ya, dibanting nanti sama Ananda Kuswanto ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi harus kita punya persiapkan peralatan yang kita butuhkan. Lalu membersihkan, otomatis ini kan, ini proses pembersihan ini penting karena untuk mencegah adanya patogen yang terbawa ke media ataupun wadah yang akan kita gunakan. Selanjutnya melakukan sanitasi, ini penting. Karena sanitasi ini tadi, selain tadi peralatannya harus sudah bersih, maka sanitasi ini dilakukan untuk proses pensuci hamaan. Nah, pensuci hamaan ya otomatis baik itu dari penyakit, bakteri, dan sebagainya. Karena sekali lagi kalau yang namanya virus, bakteri itu dia masa dormansi. Ketika sudah kembali lagi ke suhu ataupun kehidupan lingkungan hidupnya sudah sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan hidup lagi ataupun berkembang lagi di sana. Ya, seperti itu. Itu Pak, dormansi Pak. Oh, dormansi itu dia masa kalau ibaratnya kita itu, nah ini bagus. Ananda Kuswanto, itu ibaratnya dia pingsan gitu. Jadi dia pada suhu tertentu dia tidak berkembang biak, artinya ataupun dia tidak berkembang. Tapi ketika dia sudah kembali ke lingkungan hidup yang dia harapkan, maka dia akan kembali untuk berkembang di sana gitu. Itu fase dormansi. Nah, itu. Paham Ananda Kuswanto? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu ya yang saya harapkan. Seperti silakan apabila ada yang kurang dipahami, Ananda sekalian dapat menanyakan atau kita berdiskusi. Oke, selanjutnya memperbaiki kerusakan. Bagaimana kita memperbaiki kerusakan? Tentunya dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita mampu untuk memperbaiki
alat ataupun wadah, ya kita perbaiki. Kalau kita misalkan tidak mampu, maka kita mencoba untuk mencari teknisi yang mumpuni. Ya, kenapa? Karena kan apalagi contoh misalkan ketika heater mati, nah kita harus memperbaiki. Kalau kitanya asal-asalan dalam memperbaiki, yang ada nanti takutnya apa? Takutnya terjadi konsleting, artinya ya nanti ada arus yang masuk ke dalam air, maka kita bisa tersengat sengatan listrik. Itu berbahaya. Jadi K3LH pun penting diterapkan di sini. Ya, jadi satu kesatuan. Kenapa ketika pembelajaran sebelumnya saya sudah ingatkan bahwa perikanan itu tidak terlepas dari berbagai aspek gitu. Ya, tadi aspek keselamatan kerja itu penting. Kita tidak bisa asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan apapun di sana. Ya, selanjutnya memasang merangkai alat dan kelengkapan. Artinya ketika nanti ada peralatan, contoh misalkan Anda sekalian harus mengisi air, maka mengisi air ternyata menggunakan pompa celup. Ya, maka Anda harus mampu untuk anak-anak sekalian harus mampu untuk ya mengoperasikannya dan bisa menggunakannya itu dan merangkainya. Artinya kan masukkan dulu tuh selang ke dalam pompa celupnya, nanti baru kita sambungkan ke aliran listrik, baru dia bisa menyedot air yang ada di kolam sedimen ataupun kolam penampungan air. Nah, kalau misalkan kita punya bak sedimentasi ataupun bak penampungan air. Jadi kan kalau kita hanya menggunakan turen, itu kan hanya itu ya, tidak bisa kita langsung gunakan air tersebut untuk kegiatan budidaya. Apalagi ikan-ikan hias. Kalau ikan-ikan misalkan yang menggunakan wadah itu bolehlah. Tetapi kan pada dasarnya, pada prosedurnya itu harus ada proses ya pengendapan dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir kita harus mampu menguji cobakan atau dapat mengoperasikan. Ini penting. Jangan sampai kita tahu ini alat. Ini Ananda Kuswanto misalkan saya tahu ini alatnya adalah misalkan pH indikator menggunakan kertas lakmus. Tapi ketika itu udah saja tidak tahu bagaimana cara melakukan praktikumnya ataupun melakukan observasi secara langsungnya. Itu harus tentunya kita harus banyak berliterasi atau banyak membaca. Ya, itu penting ya. Karena sekali lagi dengan kita banyak berliterasi, banyak membaca, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan motorik dalam dalam kepala kita untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan kita. Baik, ini adalah beberapa wadah pemeliharaan pendederan ada di kolam tanah. Tadi Ananda Gita sudah sebutkan ada budidaya ekstensif, biasanya menggunakan ya ini tradisional seperti ini. Ini ada kolam semi intensif, terus ada kolam beton. Ini seluruhnya sudah menggunakan beton. Nah, ini kan ke beberapa, selanjutnya ada akuarium, ada kolam terpal, ada kolam fiber. Ini adalah contoh yang saya tampilkan, hanya beberapa saja. Tentunya Ananda sekalian dengan tumbuh kembangnya teknologi 4.0, apalagi skala sudah 5.0, malah di Jepang ini sudah nyampe ke 6.0. Nah ini kan otomatis kita terbuka tuh. Oh ini sudah tidak efisien Pak. Ini bisa Pak menggunakan misalkan ya bak lain. Contoh misalkan ada menggunakan ember Pak, karena itu lebih praktis misalkan. Nah, ini. Namun yang saya tampilkan di sini adalah wadah-wadah kolam pendederan yang biasa digunakan di masyarakat seperti ini. Nah ini kan tentunya beberapa kolam ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihan dan kekurangan ini nanti akan coba saya eksplor dari Ananda sekalian. Sehingga Anda sekalian mampu untuk bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan, oh ini Pak kelemahan dan kekurangannya. Ini yang paling penting karena sekali lagi proses kolaborasi pembelajaran ini sangat penting. Barang tentu saya ternyata tidak tahu, ternyata Ananda lebih tahu. Nah itu saya tidak akan misalkan oh kok kamu so tahu, tidak. Tapi proses pembelajaran itu bukan terjadi dari hulu ke hilir, tapi bisa jadi dari hilir ke hulu, itu bisa jadi ada proses pembelajaran di sana. Ya seperti itu. Ini peralatan sanitasi, ada sikat, mungkin ya spons, selang, terus ada kapur gamping, ada kaporit. Nah ini kan ya
sikat, spons, selang, kapur gamping dan kapur ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau menggunakan kolam beton kan otomatis kan tidak mungkin kita menggunakan spons kan ya. Ini berapa lama waktu yang kita habiskan seperti itu ya. Nah, terus untuk sanitasinya kolam beton misalkan harus menggunakan pemberian garam atau pemberian itu kan kurang efektif ya. Maka menggunakan misalkan kaporit atau kapur gamping dan sebagainya. Itu ya. Baik, sampai saat ini ada yang perlu diskusikan? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini adalah alat ukur kualitas air. Nah, kenapa perlu? Karena memang aspeknya dalam kegiatan budidaya itu yang kita pelihara adalah air tentunya. Maka kita perlu menyesuaikan kebutuhan hidup makhluk hidup tersebut, artinya ikan itu dengan di alamnya ya sedemikian rupa lah, sehingga kita membuat hatchery karena kita pengen tuh prosesnya itu lebih terkontrol gitu. Nah itu kan ya, makanya perlu ada penyesuaian. Makanya ini ada alat kualitas air, alat ukur ya, alat ukur. Ada termometer, air raksa atau alkohol. Ini untuk mengukur suhu, tinggi rendahnya suhu di suatu perairan. Awas ya, jangan digunakan untuk mengukur misalkan badan kita, bisa memang gitu kan. Atau misalkan Anda sekalian, Pak, saya punya Pak termometer di rumah Pak, tapi untuk mengukur cek suhu tubuh, bisa nggak Pak? Ya bisa, tapi keakuratannya yang kita perhatikan di sana. Nah, itu ya. Selanjutnya deometer. Nah, deometer ini untuk mengukur kandungan oksigen yang terlarut dalam perairan. Nah, ini penting karena sama halnya dengan kita perlu oksigen dalam kegiatan sehari-hari, bernapas, segala macam. Ikan pun sama, dalam dia beraktivitas, berrespirasi, terus lain sebagainya, dia perlu terhadap oksigen terlarut di sana. Selanjutnya pH, ini kandungan asam basa daripada perairan tersebut. Nah, biasanya kita lebih menggunakan ya, karena kadang pH meter ini kita harus sering mengkalibrasi, sehingga kebanyakan mungkin beberapa guru-guru di perikanan itu menggunakan pH indikator karena memang lebih efektif. Namun tadi bagaimana kita melihat daripada perubahan warnanya, itu saja yang mungkin menjadi perhatian khusus ya. Nah, sekali lagi kan kalau alat-alat ini tadi disebutkan di slide sebelumnya, kita harus mampu untuk memperbaiki. Nah, kalau kita tidak mampu, ya jangan kita paksakan. Jangan sampai alat tersebut malah jadi rusak nantinya. Nah, itu kan ya. Oke. Nah, ini peralatan instalasi air dan udara. Nah, ini penting. Nah, ini apa? Instalasi air, ada pompa celup misalkan, pompa air sumur kalau kita menggunakan sumur air bor. Tapi kalau di daerah Anda sekalian ternyata di daerah lingkungannya ternyata airnya melimpah, maka cukup misalkan saya menggunakan monik ataupun bendungan sederhana untuk membelokkan air ke kolam kita, itu boleh saja. Atau Pak, saya karena datarannya lebih tinggi daripada sumber airnya, ternyata saya menggunakan mesin pompa air yang menggunakan bensin Pak, itu lebih ya nggak jadi masalah. Sekali lagi, makanya perlu adanya penyesuaian alat untuk kegiatan budidaya sesuai dengan wadahnya dan keadaan lingkungannya atau lokasi budidayanya seperti apa. Tidak bisa kita memaksakan hal yang kita tidak perlukan dalam kegiatan budidaya sehingga dapat menghambat proses atau kegiatan budidaya kita. Terus ada instalasinya, ya artinya ketika pompa air celup atau pompa air ini sudah dengan instalasinya, jadi pengaturan airnya itu kemana, terus nanti pengeluarannya dan sebagainya itu harus in outnya itu harus jelas, jangan sampai penggunaan airnya itu tidak karuan sehingga tadi air yang harusnya kita jaga atau kita pelihara malah kita
abaikan. Seperti ini ada high blow untuk isolasi aerasi dengan langsung dengan itunya, dengan instalasinya menggunakan pipa berbagai ukuran, silahkan mau menggunakan 3/4 in, setengah in, itu tergantung kebutuhan kita. Terus supply-nya untuk apa? Kalau misalkan kolam tanah perlu tidak ya, kalau ibaratkan ya kita kolam tanah menggunakan ini, bagaimana nanti ada air di bawahnya sedimennya sangat banyak ya, yang ada kolam menjadi keruh banget gitu kan ya, sehingga kecerahan atau kekeruhannya itu atau turbidity-nya menjadi terganggu. Terus ini adalah genset. Nah, genset penting ketika memang sumber aliran listrik dari PLN kita terputus, maka kita harus segera, kalau skalanya skala Hatchery ya, skalanya skala Hatchery atau skala di ruangan, ini penting untuk kita siapkan karena pada suatu waktu ternyata terjadi pemutusan aliran listrik, maka ini bisa kita gunakan sebagai solusi alternatif yang tentunya mengantisipasi hal yang tidak kita harapkan. Nah, ini peralatan panen, ada anco, ada timbangan, ini ada ember, ada seser, ada alat grading, dan kolam pemberokan. Nah ini anak-anak sekalian atau anak-anakku sekalian, tentunya banyak peralatan panen yang kita yang ada dalam dunia perikanan. Namun yang saya tampilkan sekali lagi nantinya boleh anak-anak sekalian dapat munculkan lagi di kegiatan diskusi nanti. Disilakan Anda sekalian bisa dapat menyebutkan alat beserta dengan fungsinya. Seser itu untuk apa? Alat grading untuk apa? Kan gitu ya. Awas nanti ketukar antara grading dengan sortasi. Nah ini bahaya nih. Banyak miskonsepsi ketika grading dengan sortasi. Banyak yang menyebutkan di kelas Bapak sebelumnya bahwa grading dengan sortasi itu sama saja. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa grading dan sortasi itu berbeda. Kalau grading itu hanya mengklasifikasikan berdasar ukuran, kalau sortasi itu berdasarkan kualitasnya kan gitu ya. Oh ini ternyata tidak cacat dan sebagainya, itu kan seperti itu. Oh, ini tidak kalau dalam bahasa perikanan itu ada turunannya. 1, 2, 3 dalam satu kali produksi tidak semuanya sama rata. Nah itu mungkin seperti itu kesannya. Kolam pemberokan penting ketika kita sudah memanen, kita pemberokan dulu. Tidak bisa kita langsung packing, kita langsung angkat untuk ditransportasikan. Tidak bisa karena tingkat kesetresan ikan itu kalau kita tidak mampu untuk mengukurnya itu berbahaya juga, bisa menyebabkan kematian, stres. Nah itu kan di ikannya tersebut ataupun apalagi larva. Ini sangat riskan sekali. Kalau ember, ya itu boleh sebagai alat pengangkutnya. Kalau anco atau sirip ini bisa digunakan untuk pemanenannya. Kalau di kolam tanah atau kolam beton misalkan. Terus timbangan ini untuk ketika kita misalkan menggunakan mengukur ataupun menimbang berat daripada ikan tersebut. Nah ini ada peralatan packing. Nah ini peralatan packing ini banyak sebenarnya. Ada plastik packing. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Ada plastik packing dan karet ikan, terus ada pemberian oksigen menggunakan tabung oksigen, terus ada packing ikan. Nah ini transportasi ikan. Nah, Anda sekalian nantinya harus mampu mempacking ikan. Nah ini kebanyakan yang takut nih. Wah ini takut Pak, tidak kencang ikatannya, sehingga penambahan oksigen itu sia-sia. Artinya ketika pas proses transportasi malah jadi ikannya itu kekurangan oksigen dan sebagainya, itu ya. Terus ada juga menggunakan blong ikan, itu untuk transportasi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sehingga terus ikannya pun mampu untuk bertahan hidup. Contoh misalkan ikan lele dengan jarak misalkan 1 jam mampu. Ikan nila mampu, misalkan gitu. Tapi tentunya dengan kepadatan tertentu nantinya. Nah, ini alat transportasi bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan motor, bisa menggunakan. Mungkin sekarang ada yang lebih praktis PR misalkan, karena kalau misalkan produksinya atau pesanannya tidak terlalu banyak bisa menggunakan itu. Ya, mungkin Anda sekalian juga tentunya punya trik-trik tersendiri untuk bagaimana caranya sehingga transportasi ikan ini selamat sampai dengan tujuannya. Oke baik, anak-anak sekalian,
tadi sudah sedikit saya paparkan tentang seluruh kebutuhan. Nah, ini seluruh kebutuhan yang di peralatan yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Nah, tentunya tadi sudah dapat menyimak secara keseluruhan bagaimana peralatan ini penting dalam proses penunjang proses pendidikan. Ya, jangan sampai kita untuk memindahkan ikan, kita ternyata masih menggunakan ya cara-cara misalkan yang menggunakan tangan, kan itu terlalu kuno ya. Maka kita menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ada disediakan. Anak-anak sekalian juga bisa berinovasi nanti di sana, silakan. Misalkan oh ya, ini kalau kita beli ini terlalu mahal, kita inovasi saja nih alat-alatnya. Contoh misalkan corong tetas untuk pakan alami, anak-anak sekalian bisa menggunakan misalkan kalau menggunakan fiber itu menggunakan fiber itu kan terlalu mahal investasinya. Oke, saya menggunakan misalkan menggunakan aqua galon kah atau aqua botol ukuran 1 liter, ukuran berapa 250 mili, itu kan bisa. Kita bisa memanfaatkan ya recycle-nya, reduce-nya itu kita bisa gunakan. Ya. Jika ATM-nya tadi kita bisa ATM-nya ya, amati tiru modifikasinya itu. Ya seperti orang-orang ya itu kan pembelajaran orang Cina ya, ATM katanya, amati tiru modifikasi. Kenapa tidak kita terapkan dalam pembelajaran kita atau dalam nantinya kegiatan praktikum kita? Jadi silakan, apalagi dengan beberapa konsep pembelajaran pada era modern ini, bahwasanya Anda sekalianlah yang harus bisa mengeksplor diri sendiri. Itu ya, sehingga mampu berinovasi. Meskipun sederhana, ya sederhana itu justru dari kesederhanaan itulah kita mampu nanti menciptakan inovasi-inovasi yang lainnya. Ya, itu yang paling penting. Jadi ibaratnya kita mulai dari hal yang terkecil, gitu ya. Kita mulai dari diri sendiri. Nah, itu kita lakukan sekarang juga. Nah, itu yang paling penting. Jangan kita itu sudah merencanakan, ternyata kita tidak mulai. Sampai kapan kita mampu menuangkan inovasi-inovasi kita? Nah, itu yang paling penting. Esensinya adalah itu. Jadi jangan sampai Anda sudah berangan-angan untuk membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran atau dalam kegiatan praktik, tapi ternyata Anda tidak langsung memulai atau tidak cepat-cepat untuk bergerak memulai. Sama saja, itu berakhir di sana akhirnya gitu. Tapi ketika Anda sudah mulai dari hal yang terkecil, terus Anda sekalian juga artinya memanfaatkan hal-hal yang sudah ada, dan Anda langsung action ataupun lakukan, maka Anda sekalian sudah sampai di proses inovasi tersebut, meskipun sederhana. Oke, baik. Selanjutnya akan Bapak bagikan ya. Oke, ada yang bingung ataupun ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas, Pak. Oke, wah mantap, ini sudah jelas. Nah, ini kalau sudah jelas seperti ini, harapan Bapak adalah anak-anak sekalian dapat nantinya mengimplementasikan dalam kegiatan praktek budidaya nantinya. Apapun itu, baik itu dalam tahap pembiakan, pendidikan, dan pembesaran. Namun ya esensinya karena sekarang kita akan mempelajari tentang tahap pendidikan, maka di dalam tahap pendidikan itu lebih utamanya nanti. Baik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD di grup WhatsApp ya. Boleh dilihat, Bapak saya share dulu ya. Bapak share dulu di grup WhatsApp-nya sebentar. Ini banyak yang tertumpuk ya. Oke, mohon maaf. Sudah saya kirim? Ada di grup WhatsApp-nya masing-masing, anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik, LKPD-nya ini ya tidak jauh seperti ini, nanti akan Anda sekalian terima, nanti ada penjelasan tentang kompetensi isi, tujuan, terus nanti langkah-langkahnya, alat yang digunakan. Anda sekalian dapat menggunakan koneksi internet, Anda sekalian dapat menggunakan handphone Anda sekalian. Kenapa? Karena kita hidup di zaman era digital. Kalau dulu kita hanya menggunakan buku misalkan sebagai sumber utama ataupun dari guru, Anda sekalian sekarang silakan
pergunakan smartphone Ananda sekalian untuk mencari informasi dan menggali informasi. Ya, oke baik. Tadi sesuai dengan kelompoknya sudah saya bagi ke dalam 3 kelompok. Sesuaikan dengan wadah dan silahkan cari ataupun gali informasi ataupun data mengenai kelebihan kekurangan wadahnya, terus peralatan yang digunakan untuk proses budidayanya, dan bila perlu Ananda juga bisa sebutkan komoditasnya sehingga tahu nanti, oh iya kalau nanti terjadi ini. Nah itu ya, dimohon silakan Ananda, saya kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman. Oke, silakan dapat bergabung dengan grupnya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu, silakan. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Wah, mantap sekali ini. Baru 8 menit sudah selesai semua. Bagus ini, berarti Ananda sekalian lebih dapat mencerna banyak ilmu di dunia maya ternyata ya, sehingga mampu untuk cepat mentransfer ilmunya. Bagus ini, bagus. Saya apresiasi. Oke, baik, supaya mempersingkat waktu, Ananda dari kelompok 1 ya. Ada Pak. Ya, Pak. Oke, Kelompok ada beton. Ananda Suwandi, Ananda Kuswanto, Ananda Asrati, dan Ananda Kade Juniati untuk dapat mempresentasikannya. Oke, saya stop Siap. dulu ya. Ya, Pak. Oke, silakan dapat diambil alih oleh moderatornya siapa ini? Saya, Pak. Oke, Ananda Kuswanto, silakan dipimpin untuk melakukan diskusi di pagi hari ini. Silakan Ananda Kuswanto. Baik, Pak. Ayo maju teman-teman semua. Ayo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kuswanto. Nanti ada yang memaparkan materi juga, anggota kelompok kami, yaitu yang lainnya itu ada Hasrati, ada Suwandi, dan ada Kade Juniati. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil yang kami cari bahannya. Silakan untuk dipaparkan kepada Saudari Hasrati untuk bisa memaparkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak. Silakan. Ini merupakan hasil diskusi yang kami siapkan tadi, Pak. Jadi di sini kami beranggotakan Kuswanto, saya sendiri, kemudian Kak Suwandi dan Kak Kade Juniati, Pak. Yang pertama hasil diskusi kami ialah tentang bak beton. Kak Suwandi, bak betonnya, Kak. Ya. Oh, wadahnya bak beton ya? Ya, wadahnya bak beton. Oh, Yang mantap, kelebihannya itu silakan. yang pertama perawatan yang mudah dan murah. Kemudian kolam tidak dapat rusak, terkikis atau Kak kecilin lagi, Kak, nggak nampak. Sebentar ya. Ya, Kak. Iya. Terkikis atau berlubang akibat diserang oleh hewan yang bersarang di dinding atau dasar kolam. Kemudian kelebihan yang ketiganya, proses pengeringan kolam yang sering dilakukan sebelum budidaya dapat berjalan lebih cepat, sekitar 1-2 hari saja. Kemudian memudahkan Anda untuk mencegah predator dan kompetitor masuk ke dalam kolam. Adapun kekurangannya ialah memerlukan biaya investasi yang besar. Yang kedua, tidak dapat menyesuaikan dengan habitat ikan di alam. Kemudian jenis wadah berupa bak yang dapat digunakan untuk pendederan bermacam-macam. Dapat terbuat dari beton, fiberglass, bak kayu dilapisi plastik, atau akuarium. Bentuk bak atau wadah untuk pendederan ikan dapat 4 persegi panjang, bujur sangkar, atau bulat, atau silinder. Kemudian, bak pendederan harus dibersihkan sebelum digunakan, karena untuk menghilangkan kotoran atau sisa-sisa bahan organik yang menempel pada pemeliharaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jenis desinfektan yang umum digunakan untuk membersihkan bak adalah larutan kaporit 100-150 ppm. Setelah dibersihkan, bak harus dikeringkan selama 24 jam untuk mematikan bakteri atau mikroorganisme yang menempel pada bak dan menguapkan zat-zat beracun. Dan yang kelima, pada penggunaan bak beton dasar,
bak harus dibuat miring ke salah satu bagian dan perlu dilengkapi dengan inlet dan outlet yang berupa paralon untuk pemasukan dan pengeluaran air sehingga memudahkan pada saat pergantian air. Nah, di slide selanjutnya ini ada berupa peralatan budidaya yang akan digunakan. Ada sikat, ada kapur gamping, ada ember, ada seser, kemudian mesin pompa air, alat grading, plastik packing, dan karet ikat, dan setelah itu dilakukan pemberian oksigen. Selanjutnya, nah, ini merupakan alat ukur kualitas air yang digunakan. Yang pertama ada termometer air raksa. Yang kedua ada deometer untuk mengukur tingkat oksigen, dan yang ketiga itu ada kertas lakmus untuk mengukur pH. Demikian yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan dari kelompok kami. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Hasyafi yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan yang ingin bertanya dari kelompok lain. Izin bertanya, Kak Kuswanto. Ya, silakan Saudara Hisnaini. Ya, Kak, ini pertanyaan tentang hasil diskusi kelompok 1 yang mengatakan tadi ini tentang bak beton, Kak, ya. Jadi pertanyaannya, setelah bak beton itu dibuat, apakah bahan-bahan seperti semen dan campuran pasir dan lain-lain itu tidak berbahaya bagi ikan, Kak? Kalau berbahaya itu langkah-langkah mensterilnya seperti apa dan berapa lama baru boleh digunakan? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, saya tampung dulu. Apakah ada yang masih bertanya lagi? Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, langsung saja bisa dijawab oleh kelompok kami, mungkin dari Kak Suwandi atau dari Kak Kade Juniati atau Kak Hasrati. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjawab sedikit. Kalau masalah penggunaan semen atau pasir pada kolam beton, ya, itu biasanya setelah kita lakukan pembuatan ya semen, itu biasanya kita lakukan langkah pensterilan, ya, disterilkan terlebih dahulu, kemudian dengan diberi endapan air supaya racun-racunnya itu menguap, ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin gimana Saudara Isna ini, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup, Kak. Bisa dipahami, Baik, mungkin ada masukan dari Bapak Guru kita untuk bisa menjelaskan terkait pertanyaan yang tadi, dan kita cukupkan untuk pertemuan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru ya, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sangat bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Dan kasih aplaus juga, tepuk tangan untuk Saudara Isnaini yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, bagus sekali ini interaktif ya. Artinya ketika itu ada feedback, artinya Ananda sekalian sudah menjelaskan, ternyata ada respon dari teman-teman sekalian, sehingga itu tadi mampu untuk menggugah wawasan tadi yang saya bilang. Ternyata Ananda Suwandi sudah bisa sedikitnya memaparkan proses tersebut, ya, sehingga memang betul ketika adanya pengaruh pasti akan ada dari beton tersebut. Namun tadi ada yang namanya ya tadi sterilisasi, biasanya menggunakan apapun itu, perendaman air terus dikasih di cacahan gedebong pisang. Nah, itu bisa menguapkan daripada zat-zat kimia yang terkandung dalam kolam tersebut. Namun sekali lagi kan ya,
harus dilihat dulu. Tidak mungkin kan ya kolam dengan ukuran 200 meter persegi, berapa gedebong pisang yang kita tebang, gitu ya. Nah, itu kan ya, harus ke sana larinya. Bisa menggunakan yang lain. Bisa misalkan tadi perendaman menggunakan kapur, zeolit, dan kapur gamping. Itu kan bisa. Nah, sehingga itu nantinya dapat digunakan untuk kehidupan ikan nantinya. Nah, barang tentu ketika sudah selesai semua, maka ketika diisi air yang baru lagi, tidak bisa langsung digunakan. Harus ada diendapkan dulu beberapa hari, baru itu bisa digunakan untuk kegiatan proses budidaya. Sangat bagus, terima kasih Ananda Suwandi, terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kami persilahkan pre-memori. Saya lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu Anda sekalian silakan nanti membuat rangkuman dari hasil kegiatan hari ini. Nanti dapat dikumpulkan di session akhir sesi presentasi hari ini, sehingga saya minta catat di buku masing-masing ya, karena saya lagi dengan banyak kita berliterasi, maka akan menumbuhkan tadi kemampuan ataupun wawasan dalam motorik kita. Ya, jadi kita tidak hanya kita akan menemukan ilmu-ilmu baru, kita dapat menemukan inovasi-inovasi baru nanti ke depannya. Oke, baik. Sepertinya ini waktu juga yang membatasi kita. Tidak terasa sudah hampir 1 jam pelajaran. Kita berlabuh ini ibarat kapal. Alhamdulillah tadi ada ombak-ombak ya. Ada ombak-ombak yang menghantam kita. Sampai tadi Saudara Suwandi kaget juga ketika harus menjawab pertanyaan. Tidak jadi masalah. Itu adalah respon daripada kita dalam kesiapan materi dan sebagainya. Makanya tadi saya sudah sampaikan, kita punya waktu 10 menit itu kita maksimalkan untuk mencari literatur dan materi sebagus mungkin itu. Ya, baik. Sebelum saya tutup session hari ini, saya ingin menanyakan dulu mungkin kelas balik ya, kelas balik apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oke, Ananda Rizky, silakan. Apa yang kita pelajari di pagi hari ini? Hari ini kita mempelajari prosedur persiapan alat dan wadah pendederan, Pak. Wah, bagus. Berarti setidaknya ketika sudah paham garis besarnya, maka Ananda secara langsung, ya nantinya harapan saya dapat memaparkan apa itu keseluruhan dari materi yang kita bahas di pagi hari ini. Saya ingin tahu lagi nih, ini kayaknya udah muka-muka tegang nih. Tenang, santai. Jadi jangan terlalu tegang. Yang namanya kita mengeksplor itu penting. Nah, itu ya. Oke. Silakan, apa yang Anda ketahui juga tentang prosedur persiapan alat dan wadah pendederan? Ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Wah, bagus. Ananda Rasuki, silakan. Membuat daftar kebutuhan peralatan pendederan sesuai wadah yang digunakan. Wah, melakukan sanitasi wadah dan peralatan. Mantap. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi peralatan. Waduh. Memperbaiki kerusakan, melakukan uji coba alat yang akan digunakan. Begitu, Pak. Mantap. Ananda Dasuki tadi sudah secara tidak langsung yang disimpulkan oleh Ananda Dasuki ini sudah bisa menggambarkan proses yang kita jalani di pagi hari ini. Ya, artinya tadi keseluruhan tadi sudah bisa menjawab bahwa kita sudah siap untuk melakukan kegiatan pendederan di wadah yang akan kita gunakan nantinya. Perihal nanti apa komoditas perikanannya, maka kita sesuaikan dengan wadahnya. Tidak mungkin kan ya kita menggunakan akuarium, yang kita lakukan adalah pemeliharaan ikan ikan gurame misalkan dengan ukuran bobot 500 gram. Nah, akuarium kan terbatas. Nah, itu kan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke. Satu kali lagi, sepertinya ini perlu nih ada penguatan. Silakan, ada yang kenapa perlu nih kita mempelajari tentang prosedur persiapan alat dan wadah pendederan. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Ananda Yulista. Wah, ini sudah duluan nih mengacungkan tangan. Silakan, Ananda Yulista. Ya,
mengapa kita harus melakukan tahapan prosedur persiapan alat dan wadah pendidikan itu, karena proses perencanaan itu merupakan langkah untuk menjawab kegiatan budidaya yang akan kita lakukan. Dengan menggunakan pengecekan kebutuhan alat yang disesuaikan dengan wadah yang akan kita gunakan, maka kita akan mampu meminimalisir segala kekurangan yang timbul dalam proses kegiatan pendidikan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti hasil paparan kelompok 1 yang tadi. Nah, di situ kan mereka jika menggunakan wadah berupa bak beton. Nah, untuk menggunakan bak beton itu kan peralatan yang harus kita gunakan, contohnya tadi di situ ada sikat yang mereka persiapkan. Nah, itu sikatnya kan itu digunakan untuk mensanitasi bak sebelum mereka gunakan. Tidak mungkin kan kita gunakan bak beton, tapi kita menggunakan cangkul untuk persiapan dasar baknya. Nah, contohnya itu. Terus untuk kedua, alatnya berupa aerasi untuk mensuplai oksigen. Nah, mungkin kita kalau pakai di kolam yang tradisional yang besar kita pakai aerasi kan tidak sesuai. Jadi kalau di bak kita menggunakan aerasi untuk mensuplai oksigen dalam wadah pemeliharaan untuk kegiatan pendidikan kita. Begitupun dengan penggunaan wadah-wadah yang lain. Jadi kita harus memperhatikan peralatan yang sesuai dengan wadah yang akan kita gunakan nanti, Pak. Seperti itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk seluruh responden yang sudah memberikan pernyataan ataupun atensinya. Oke. Terima kasih, sangat bagus sekali. Ada Ananda Rizky, ada Ananda Dasuki, dan Ananda Yulista yang sudah memberikan statementnya masing-masing. Ini bagus sekali ternyata. Ternyata Ananda dalam waktu hanya 1 jam ini sudah mampu untuk itu ya, untuk mencerna ataupun untuk mendapatkan ilmu yang baru. Dalam waktu 10 menit ternyata Ananda sudah mampu untuk menggali potensi diri ataupun ya mencari di bahan literatur yang Ananda gunakan semua. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya berharap Ananda sekalian terus semangat untuk belajar, jangan putus asa, karena sekali lagi kesuksesan itu tidak didapatkan dengan mudah. Kita jangan melihat seorang presiden sekarang bisa jadi presiden, enak jadi presiden. Tidak. Ada hal-hal yang mereka lalui di sana. Batu kerikil sudah, jangankan batu kerikil, mungkin ya batu segede gaban pun mereka sudah lalui, ada sudah mereka halau. Nah itu ya, Ananda pun sekarang fokus untuk belajar. Yakin, jangan memikirkan dulu hal apapun. Sekarang fokus belajar, maka Ananda ke depannya akan mendapatkan kebaikan daripada yang telah dilakukan. Yakin lagi, karena mencari ilmu adalah ibadah. Sekali lagi itu, kita dalam proses dalam ibadah ini. Nah, maka sekali lagi, tadi sudah kita ada dengan doa dalam kegiatan di awal. Harapannya kan kita mendapatkan wawasan baru dan keberkahan. Kalau tidak berkah, percuma, gitu kan ya. Oke, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang instalasi wadah, instalasi udara, instalasi air untuk kegiatan proses pendederan. Jadi nanti mohon dipersiapkan untuk menggali dulu informasi sehingga kelasnya lebih interaktif lagi seperti hari ini. Itu lebih bagus ya. Oke. Baik, silakan untuk Pak Ketua kelas untuk dapat memimpin doa di sesi akhir pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua kelas, Ananda Sony yang sudah memimpin doa. Selesai sudah presentasi hari ini, seperti kamu dan dia yang sudah selesai tanpa pernah dimulai. Oke, semangat untuk kegiatan selanjutnya. Sudah menunggu di belakang, tadi udah bisik-bisik, ada guru yang sudah menunggu. Mohon maaf, ada tersita waktunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Stay safe, stay healthy. Jaga kesehatan, pancaroba sudah mulai. Tetap kasih motivasi ke seluruh teman-teman yang ada di lingkungan kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Heri. Aplaus dulu buat Pak Heri.
Aplaus dulu teman-teman ya, luar biasa. Semangatnya bagus, intonasinya bagus juga tampilannya. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan ke Kak Rais dulu sebagai dosen yang membimbing kita bersama-sama untuk menyampaikan masukan-masukannya. Saya persilahkan Kak. Ya, baik. Terima kasih Pak Panca. Selamat Pak Heri Maulana telah sampai di sini. Sekaligus sudah menunjukkan kapasitasnya untuk masuk di sesi hukum. Nah, itu dia. Kan yang penting itu adalah apa pengalaman hari ini, seperti bagaimana kita melewatinya, besok juga seperti itu. Hanya besok itu tinggal bertiga kita di dalam ruangan. Nah, ada 2 dosen. Nah, itu yang mungkin yang membuat suasana itu apa ya? Suasananya terlalu hening mungkin ya. Kalau begini kan ada teman-teman yang lain. Tapi kan itu tinggal bagaimana mengelola saja. Nah, khusus untuk sekarang ini, Pak Heri sudah mengawali sesi kedua, kelanjutan dari yang kemarin dengan sangat baik. Setidaknya sapaan di awal sebagaimana seharusnya seorang guru di dalam melakukan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran itu ada interaksi yang cukup baik terjalin gitu ya. Ada kegiatan apersepsi gitu. Ada upaya untuk memfokuskan atensi perhatian pada siswa dengan cara menyapa lalu mengingatkan apa yang dilakukan di pembelajaran sebelumnya. Dan paling penting adalah bagaimana tetap menjaga mood-nya peserta, siswa dalam hal ini bagaimana Pak Heri melibatkan mereka untuk menjadi bagian dari pembelajaran kita gitu. Tetap standarnya adalah student active learning, sama seperti kemarin. Setidaknya itu tampak nyata terlihat gitu ya, dengan kelompoknya, misalnya kelompoknya siapa tadi itu, Pak Dasuki ya, itu ya, dan upaya untuk membuat mereka ada dalam konteks humanisme itu Bapak tetap memberikan apresiasi itu dengan ada penghargaan, pemberian reward gitu ya, sebagai bentuk dari motivasi gitu. Itu juga dilakukan. Dan paling penting itu nampak terlihat bagaimana materi itu tetap ya ini catatan saja, harus tetap bisa dibawa pada situasi yang real di lapangan gitu kan. Itu yang harus Pak Heri dan semua nanti. Saya melihat tadi masih belum terlihat nyata itu ya, masih belum terlihat nyata bagaimana materinya itu. Tadi tentang apa sih yang fokus itu? Persiapan peralatan Pak, peralatan. Ya, tapi maksud saya untuk digunakan di mana nanti? Di kegiatan pendidikan Pak. Iya. Nah, itu kan pembelajaran kontekstual. Nanti dalam kehidupan nelayan yang sebenarnya kan praktek budidaya itu memang pendidikan itu bagian dari yang given, mutlak harus dilewati, tidak bisa dilangkai, harus dilewati gitu. Jadi kita tidak akan bicara banyak tentang produktivitas ikan ketika di bagian ini itu tidak kita lewati gitu ya. Dan banyak cerita bahwa suksesnya produktivitas budidaya itu juga ditentukan dari proses ini gitu ya. Dan harus selalu tampak terdengar disampaikan itu ke. Jadi memang tidak berhenti, kekurangan kita itu tidak berhenti hanya pada satu aspek saja. Di balik kelebihan yang banyak mungkin masih harus ditampakkan dalam bentuk hal yang masih belum terlihat. Termasuk juga kedalaman. Tapi kalau secara hotsnya lebih banyak daripada lotsnya itu atau modsnya. Tipeknya juga ada.
itu mungkin catatan saya di awal untuk Pak Heri. Sukses ya Pak ya. Amin. Terima Panca kasih, Bapak. silakan. Ya, ya, terima kasih banyak Kak Rais. Ya, jadi untuk selanjutnya saya persilakan ke Ibu Juniati sebagai observer. Saya persilakan Bu. Terlempar nampaknya Pak. Oh, terlempar Ibu Juniati ya. Oke, Ya, kalau ya, Ibu Juniati, ya saya persilakan ke Ibu Gita dulu sebagai observer peserta didik. Ya, baik Pak, di sini dari lembar observasi yang saya amati, aspek yang diamati peserta didik sudah terlaksana semua Pak. Tadi peserta didiknya juga sudah aktif dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan teman-temannya dalam diskusi dan sudah memperhatikan guru ketika menerangkan. Itu saja Pak. Sudah Ibu Gita? Sudah Pak. Oke, ya kasih banyak Ibu Gita atas tanggapannya observer dengan melihat ini Pak Heri kalau saya mewakili Ibu Juniati ini ya karena beliau terlempar keluar. Ini terkait dengan waktunya minta tolong diperhatikan ya. Jadi waktu itu istilahnya sangat berperan penting dalam hal pembelajaran ya. Jadi gara-gara waktu biasa mungkin akan ada masalah mungkin yang timbul. Pada saat kita terlalu cepat keluar, menyelesaikan pembelajaran, itu bisa bermasalah pada siswa. Pada saat kita terlalu lama, itu bisa bermasalah pada siswa dan bermasalah pada guru. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan. Kalau saya secara keseluruhan, Pak Heri sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditingkatkan Pak Heri ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Siap, ya, Pak. jadi tetap semangat, berikan yang terbaik. Insya Allah Pak Heri akan menjadi guru profesional. Amin. Itu saja barangkali dari saya. Amin. Ya, aplaus dulu buat Pak Heri satu kali lagi teman-teman sekalian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Heri.